Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard kembali digelar hari ini. Sidang sempat diwarnai perdebatan tajam antara tim penasihat hukum dan ahli dari jaksa penuntut umum. Ya, inilah sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, menghadirkan dua saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Perdebatan sempat terjadi saat pengacara Lisa Rahmat Andi Syarifuddin mempertanyakan apakah barang bukti uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang ditemukan di kediaman terdakwa Zarof Richard merupakan hasil tindak kejahatan atau sekedar alat bantu kejahatan. Selaku ahli, Hipnu Nugroho menjelaskan bahwa status barang bukti ditentukan oleh korelasinya dengan perbuatan pidana yang dituduhkan. Di sini saya kira taraf pembuktian itu yang sama. Ya, pemirsa, nama Zarof Richard terseret kasus dugaan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tanur. Zarof diduga jadi makelar kasus. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan makelar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarof Richard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Ya, hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok lagi. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap.
Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Lanjut. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi pertama, polisi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tandayu menjelaskan Jonathan Frizzy ditangkap di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu 4 Mei kemarin. Namun artis yang akrab disapa Ijong ini tidak dihadirkan saat rilis karena kondisi kesehatannya kurang baik pasca operasi. Jonathan masih menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi. Tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka.